kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Kau hadir di sini Terima kasih Tuhan, hati kami penuh sukacita ya Tuhan. Kami boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau memberikan pujian penyembahan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan, memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan bertahta di atas pujian ya Tuhan. Terima kasih segala kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau yang ingin mengganggu jalannya ibadah. Saat ini kami ikat kuasanya dan kami perintahkan keluar dari tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus kita. Dan oleh kuasanya Dia bangkit, biar kita memperoleh keselamatan. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu atas kami Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu.
kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah.
Haleluya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan lebih semangat lagi. Haleluya. Bangkitlah, bersinarlah, memasyurkan namanya. Haleluya. Sebab Yesus dialah Raja yang mulia. Dialah Allah yang penuh kuasa. Haleluya. Tuhan Maha mulia, namun Kau memilihku. Salibmu Maha sempurna, tebus dan layakkanku. Karena Kau ku bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkitkan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesusku. Bangkitkan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Karena Kau ku bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkitkan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesusku. Bangkitkan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Bangkitkan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesusku. Bangkitkan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus sudah hadir tengah-tengah kita. Kita percaya kalau Tuhan Yesus hadir tengah kita, segala keburukan, segala kuasa kegelapan Tuhan akan singkirkan. Karena hadirat Tuhan yang akan bertahta dalam hidup kita. Haleluya. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, Karena ada Yesus, Tuhan hadir.
datanglah, berkatilah, berkaryalah Roh di sini. Kau singkirkan Semua keburukan, semua kegagalan, karena ada Yesus kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu. berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh di sini. Tuhan hadir di gereja ini, kau diami Dengan hadirat-Mu, berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh di sini. Terima kasih Bapa, sungguh kami percaya Roh Tuhan ada bersama dengan kami pagi hari ini. Yang yakin dia katakan haleluya. Biarlah pujian kami boleh berupa dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Sebentar kami akan siapkan setiap hati kami masing-masing untuk mendengarkan kebagian firman Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan ingin mengganggu, kami katakan bersama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usirkan pergi dari tempat ini, dari hati kami. Kami percaya Roh Tuhan menguasai tempat ini sepenuhnya. Segala puji kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang yang percaya mengakhiri dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Tak dengar. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat menyaksikan baik yang melihat melalui YouTube maupun televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebelum saya mulai ada satu artikel yang bagus ya, supaya saudara mengerti dunia ini seperti bagaimana sebenarnya. Standar kecantikan wanita di berbagai negara ya. Kalau untuk orang Jepang senang dengan wanita yang giginya gingsul. Makanya waktu saya ke Jepang banyak melihat wanita-wanita giginya gingsul. Coba lihat kiri kanan saudara, giginya gingsul atau giginya malah di luar bibirnya ya. Kemudian orang Korea bentuk wajah V ya, V bukan F tapi V, lancip di bawah ya. Kalau untuk orang China tentu yang matanya belok besar ya. Kalau orang Australia kulitnya coklat, kalau orang Irlandia kulitnya putih. Kalau orang Iran hidungnya kecil. Ya itu saudara nggak usah minder sebab kita belum ke Indonesia, belum ya. Orang Thailand senang cewek yang kurus, tetapi untuk yang saudara yang gemuk pergilah ke Kuwait karena di Kuwait senang wanita yang gemuk ya. Arab Saudi mata yang lentik. Kemudian di Brasil kalau rambutnya pirang, karena orang Brasil itu banyak rambutnya coklat seperti tanah begitu ya. Kemudian orang India rambut panjang. Kalau di Amerika bibir tebal, makanya aktris Angelina Jolie yang bibirnya tebal itu laris manis ya. Kalau di Belanda tubuh yang tinggi, kalau di Malaysia glowing. Nah sekarang Indonesia, perhatikan saudara ya, cewek-cewek Indonesia bagi yang mau cari jodoh,
Indonesia langsing, bening, glowing, rambut panjang, gemoy, ramah, imut, lucu, manis, manja, pinter jaga anak, pinter masak, jago nawar, punya kontrakan, kuat angkat galon, bisa pasang gas sendiri, ganti bohlam, betulin genteng bocor, berani lawan debt collector, dan kesetrum ndak mati. Ternyata jadi cewek Indonesia itu sulit ya, sulit sekali. Haleluya, terima kasih. Coba tanya kiri kanan saudara, berani lawan debt collector ya. Kemarin sudah saya singgung, nanti akan saya singgung lagi supaya saudara ini sadarlah dan bangun dari tidur saudara yang panjang ya. Kita hari ini dalam periode pertumbuhan rohani ya. Saudara, kita masuk bagian 2 pohon lambang kebenaran. Dari Mazmur 92 ayat yang ke-13 dikatakan orang yang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Nah, pohon korma ini sudah kita bahas 3 kali. Kemudian akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kita hari ini bahas tentang pohon aras. Pohon aras kalau saudara melihat tinggi, menjulang dan lurus. Artinya adalah kalau pohon korma menggambarkan orang benar, kehidupan orang benar, pohon aras ini orang benar yang lebih dalam lagi bisa menjadi kesaksian yang baik. Ayo kita katakan bersama di rumah juga. Saya harus bisa menjadi kesaksian yang baik. 2, 3. Saya harus bisa menjadi kesaksian yang baik. Kenapa saya katakan menjadi kesaksian yang baik? Karena dia menjulang tinggi, gampang dilihat, mudah dilihat dari jauh, ya. Apalagi dari dekat harus dongak, dari jauh sudah kelihatan. Saya heran saudara ya, minggu ini saya mendapatkan cerita bahwa dari jemaat tentunya, ada seorang yang 3 tahun lalu pinjam uang, bilang mau bayar SPP anaknya dan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Lewat hari, minggu, bulan, 3 tahun. Kalau saya mundurkan 3 tahun berarti mungkin dia pinjamnya masa sebelum COVID atau COVID ya. Yang disaksikan adalah kalau ketemu saya di gereja Pak, karena utangnya itu enggak pernah dibayar, dia cuek-cuek saja. Meskipun sama-sama makan bakso sebelahan, ya dia cuek saja. Apalagi saudara sekarang punya tempat nongkrong yang enak ya. Nanti jangan salah, tempat nongkrongnya akan dikasih papok AC supaya lebih betah. Sehingga 2-3 porsi enggak berasa ya. Nah, kalau ketemu saya makan bakso, cuek-cuek saja. Padahal saya sudah sering nanya sampai saya bosan. Ya. Ini hal yang paling sepele dan yang tolong deh saudara jangan sampai begitu. Kalau memang minjam, ya minjam. Minjam itu punya konotasi akan dikembalikan. Kalau memang saudara memang niat minjam untuk nanti kembalikan kapan, ngomong, bilang pinjam. Terserah, kalau alasan itu bisa dicari. Mau bayar SPP, kontrakan, masuk rumah sakit, BPJS dan lain sebagainya, lapar dan sebagainya itu bisa dicari alasan. Tetapi kalau memang saudara tidak bermaksud mengembalikan, oh saya bermaksud kok Pak, preketek saya bilang. Ya, kalau tidak bermaksud bilang minta, jangan bilang minjem. Tolong colek kiri kanan saudara, kasih tahu yang baik. Kalau minjem kembalikan, kasih tahu. Meskipun minjemnya itu bukan uang loh saudara. Kalau saudara sekolah minjem buku, pensil, ballpoint, penggaris, penghapus,
ya harus kembalikan, ya. Jangan pura-pura lupa masuk tas, besok sampai sudah lulus tidak pernah kembali barangnya. Demikian juga saudara-saudara yang kuliah, minjem di perusahaan, harus kembalikan buku saya. Dapat pengalaman itu soalnya anak saya Andrew waktu dia lulus S1 agak terhambat. Karena apa? Karena waktu minjem di e-perpus, sekarang istilah e-perpustakaan, lupa dikembalikan. Wah, itu jadi masalah dan bayar denda, ya. Jadi tolong deh saudara, dari skala yang paling sederhana, bisa memang kita sekali waktu perlu pinjam uang, ya oke lah, ya. Saya lihat ada 1-2 orang di tempat yang mendengarkan saat saya pinjam itu jangan di orang yang teman gereja, tapi di bank atau di mana, tolong deh. Karena orang-orang sekarang itu nanti kalau sudah berurusan dengan debt collector atau pinjol, kan sudah dengar banyak kisah orang yang bunuh diri karena pinjol. Nanti saudara yang susah sendiri, ya. Kalau saudara pinjam di bank, di LPD, di koperasi, ya mereka punya kiat-kiat yang bagus. Saudara akan didatangi rumahnya bukan jam 7 malam, tapi jam 11 pada saat saudara tidur. Jadi saudara tidak bisa kemana-mana. Jadi tolong sekali lagi, saya tidak mau karena ini penyakit kayak gimana ya, ini virus, itu kalau virus itu sebentar hilang, ini menetap terus, virusnya ngendon, senang tinggal. Dan orang kalau utang, saya tidak mungkin utang sama orang yang tidak saya kenal. Pasti saya utang sama orang yang saya kenal, betul ya? Saya tidak mungkin ujuk-ujuk datang ke Bu Sri, Bu saya mau pinjam 1 juta karena saya mau bayar dicabut listriknya, ya. Kok banyak bayar 1 juta? Iya, disuruh masang tiang gantungan maksudnya. Tidak mungkin, pasti orang yang saya kenal, ya. Oke, jadi jadilah kesaksian yang baik. Orang itu pernah minjam, dia tepati janjinya. Bahkan dia janji 2 bulan, 1 bulan sudah lunas. Orang saudara kalau seperti begitu, saudara lain kali mau pinjam, dia enggak pusing-pusing kasih saudara. Apalagi saudara terus bisa mengembalikan. Ya. Jangan pura-pura satu duduk gereja, kiri kanan, tapi ya cuek aja. Ya, kasih tahu kiri kanan saya dengan wajah yang serius. Saya bukan tipe seperti itu. Kasih tahu, ya. Saya bukan tipe seperti itu. Kalau tidak mau ngomong berarti saudaralah tipenya orang seperti itu, ya. Yang pertama, sebagai pohon aras kita bisa menolong orang berdosa. Saya waktu itu memberikan contoh bagaimana Ananias menolong Saul. Itu bukan kita sudah baca dan mengalami itu beda sekali. Coba saudara jadi Ananias yang tidak tahu kapan Saul itu sembuh dari butanya. Iya kalau dia sembuh, kalau enggak sembuh. Siapa Saul? Dulunya dia tuh mencari-cari, membunuh, mengejar dan sebagainya. Itu dia mesti nampung, diam-diam di rumahnya. Mungkin saudara tidak sampai seperti Ananias, tapi dalam hal yang sepele saja, tolong dimatikan. I'm going under and I feel this time there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. And now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I was enough.
We danced the night away. We drank too much. I held your hair back. Saya berusaha memberikan contoh-contoh yang paling dasar, yang paling membumi di bawah. Jangan dulu bicara soal Ananias yang menolong Saul. Ini aja. Bisa saudara lakukan seperti ini di Tiara, malah saudara yang penyerobotnya. Wah, sekarang kasir-kasir sudah dikasih tahu siapa antreannya, ditegur orangnya yang nyerobot. Dulu kan didiemin saja, betul ya? Kalau saya di Tiara ada yang nyerobot, kasirnya bilang, bukan dia kok, saya duluan. Karena sudah diajari sama bosnya. Tapi di tempat-tempat lain jangan kita ngomong yang terlalu tinggi dulu. Ya, jangan yang menjadi pohon aras menjadi contoh yang baik. Woi, praketek. Yang juga menyaksikan di rumah mungkin sudah dalam hal yang lain. Kita jangan bicara dulu terlalu bombastis. Sekarang khotbah-khotbah itu disampaikan luar biasa, orang tertawa senang, terlalu tinggi bahasanya. Ini contoh yang paling gampang saja. Itu di negara China, negara nomor 1 yang maju teknologinya. Ya, mereka bisa ngantri, terus tahu yang di belakang muter. Kalau yang kita di belakang, yang depan kita paling belakang, kita malah gini. Wah, kebetulan lebih cepat, lebih baik. Ya, betul ya, jujur. Saudara kalau di bank juga biasakan antri. Itu kita menolong orang yang hamil, yang pincang, yang apa. Mereka mungkin orang-orang yang berdosa. Bisa masuk dalam hal ini, kita kan tidak tahu kehidupan mereka. Cuma ketemu sepintas saja. Yang paling sederhana. Yang kedua adalah kesempatan dekat Allah. Mari kita baca dekat dengan Allah. 2, 3. Kesempatan dekat dengan Allah. 2, 3. Iya, ini adalah gambar bait suci yang dibangun oleh Salomo. Mari kita baca bersama-sama 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15 bersama-sama. 2, 3. Ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok. Langit-langitnya dilapisi dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Ini sudah saya singgung, amin. Saya sudah singgung yang bawah lantai itu kayu sanobar. Tetapi dari dalam dinding ya sampai ke atas langit-langit itu dilapisi dengan kayu aras. Saudara jangan lupa, ini adalah gambar tabernakel yang dibuat oleh Raja Salomo. Sebetulnya ini adalah cita-cita dari Daud. Dia tinggal di istana, dia tidak enak. Masa aku tinggal di istana yang megah? Tabut Tuhan, di mana di dalamnya itu ada tabut perjanjian yang melambangkan Allah, tinggal di tenda. Saudara baca itu ada di Alkitab. Dia merasa enggak enak. Ya, dan dia ingin membangun yang jauh lebih megah dari istananya. Itu Daud. Itu suatu keinginan yang luar biasa, yang baik sekali. Waktu kami membangun gereja ini beberapa tahun yang lalu, ada seorang yang berkata kepada saya sudah pindah dari kontrakan, sekarang rumah sendiri, ya gereja sedang membangun. Saya rasanya enggak enak hati kalau tidak menyumbang. Dia menyumbang puluhan juta. Padahal dengan uang itu dia bisa pakai untuk memperlengkapi rumahnya. Nah, rohnya Raja Daud masuk ke anggota kita, dia masih ada sekarang ini menjadi anggota saya. Puji nama Tuhan, itu luar biasa. Gereja yang luar biasa yang tidak akan terbangun, saudara, kalau tidak dengan pengorbanan dari semua yang ada di tempat ini yang pada saat itu terlibat. Amin. Ya. Lalu Daud, Tuhan bilang sama Daud, oke, keinginanmu tuh bagus. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita.
tapi tanganmu berlumuran darah. Apa? Membunuh musuh-musuhnya. Anakmu Salomo. Makanya Daud sebelum dia meninggal, pada usia tuanya dia masih punya power. Ini menggunakan kekuasaan dengan cara yang baik. Dia menyiapkan emas, dia menulis surat kepada raja ini keperluannya apa. Karena dia tahu bahwa di Israel tidak ada kayu aras. Ya, maka dia menulis surat kepada raja lain untuk mempersiapkan. Sehingga pada saat dia mati, anaknya sudah tinggal nambah saja. Ini luar biasa. Ini tabernakel yang kedua. Tahun 70 dihancurkan oleh orang Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Diporak-porandakan. Ya. Nanti saudara akan dibangun lagi bait suci Allah yang ketiga. Jangan lupa. Kapan? Nanti. Siapa yang bangun? Ya orang yang tegar tengkuk, orang Israel. Tapi jangan salah, semua ada di Wahyu. Antikris akan berkuasa di tahtanya itu. Jadi bait suci tabernakel yang ketiga yang dibangun orang Israel akan dijadikan markas utama di mana antikris akan muncul. Lalu pertanyaannya kan paling gampang, kenapa orang Israel itu bangun kalau tahu antikris akan dudui? Karena orang Israel tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu apa artinya saudara? Dikasih tahu ndak mau denger. Ya, coba saudara toleh kiri kanan saudara beritahu, apakah saudara tipe orang yang tegar tengkuk? Bahasa Inggris kalau nggak salah stubborn. Coba tengkuknya ini yang atos gitu. Mulai bawah atas ndak mau. Ya. Tabernakel yang ketiga. Terus bagaimana nasib tabernakel yang ketiga? Saya beritahu kepada saudara, setiap minggu sore saya menserikan tabernakel sampai 183 banyak. Ya. Tabernakel yang pertama yang begitu luar biasa, ukurannya semua dikasih oleh Allah, hancur. Tabernakel yang kedua Salomo, hancur. Tabernakel yang ketiga yang nanti akan demikian luar biasa juga akan hancur. Terus ya itu cuma lambang saja. Tabernakel sejati adalah di kerajaan surga. Haleluya. Itu tabernakel sejati. Tidak perlu tabut lagi. Tabut itu menyinari sinar kemuliaan Allah, menyinari semuanya. Tidak perlu ada tabut. Allah menjadi sinar sumber segala terang yang akan menerangi kerajaan surga dan dunia dengan segala isinya. Haleluya. Itu yang akan menjadi sesuatu yang kekal. Ya, puji nama Tuhan. Nah, sekarang saya kembali ke sini. Tapi sebelumnya kita baca bersama-sama, mari kita pegang dada kita masing-masing. Ya, kita baca dengan suara yakin, kamu ganti saya. 2, 3. Tidak tahukah saya bahwa saya adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam saya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tidak tahukah bahwa saudara ini bait Allah? Saya tidak tahu gimana saudara ya, tapi saya ceritakan ya karena saya khotbah ya tentang saya. Saya sih tidak terlalu bersih-bersih banget sampai setiap kali apa ada seorang dokter yang harus cuci tangan sampai tangannya jadi putih. Saya pernah melihat itu di dekat sini Profesor Murah. Tapi saya itu geli kalau ngelihat rumah berantakan, kotor. Saya punya kebiasaan sebelum tidur, tempat tidur selalu saya bersihkan, saya rapikan baru tidur. Nggak nyantai-nyantai nonton TV, berdoa langsung tidur, nggak bisa saya. Ya, mandi juga bersih, semuanya bersih. Rumah yang kotor, jorok, saya risih. Tadi saya naik tangga pinggir dari bawah ke atas, ngelihat ada sekepel rambut.
Saya langsung gini, jangan-jangan ini rambutnya kuntilanak, saudara. Ngeri rambutnya sekepel gini. Saya enggak tendang, saya ambil, saya buang di sampah. Sebab apa, saudara? Sebab ini rumahnya Tuhan. Haleluya. Diri saudara ini rumahnya Allah. Jangan saudara mengotori diri rumah Allah dengan hal-hal yang Allah tidak suka. Tentu saudara yang ke rumah saya pernah tahu, kalau saudara pakai sepatu atau sandal mau masuk rumah harus dibuka. Kami yang orang rumah, sandal rumah berbeda dengan keluar. Kalau sudah keluar rumah, sandal dilepas. Siapapun yang masuk, mau tukang, mau pejabat, mau orang bank datang, mereka membuka sepatunya. Sekarang cerminkan bagaimana saudara mengkotori diri saudara yang adalah rumah Allah. Kalau saudara mengkotori sesuatu, itu bukan rumahmu sendiri. Saya ke beberapa rumah, "Tidak usah dilepas Pak John, sepatunya sudah kotor." Ya sudah saya lepas. Kadang saya pakai, karena semuanya pakai saya pakai. Tidak apa-apa, nanti kan orang yang punya rumah itu yang akan bersihkan. Betul ya? Masa saudara mau pulang dikasih tahu, "Bu Putu Widi, ini ada sapunya, tolong dibersihkan rumah saya." Pernah saudara mengalami itu? Atau saudara dari rumah saya kasih saudara sapu, "Fosa, tolong kamu sapuin ya." "Kenapa Pak John?" "Loh Father, ya kamu yang bikin kotor ini." Nah enggak begitu, karena itu tanggung jawab saya. Kalau saudara mengkotori diri saudara yang adalah bait suci Allah katanya, sebetulnya itu bukan bait suci Allah, bukan bait Allah, baitnya yang lain. Siapa selain Allah? Siapa kebalikannya? Iblis. Untuk bisa mencapai apa saudara? Ini loh poinnya. Supaya bisa punya kesempatan yang indah dekat dengan Allah. Kalau ada pejabat diwawancara di televisi, entah pejabat kepolisian, militer, atau bupati, gubernur, presiden, ya orang desel-deselan berdiri supaya ikut masuk di kamera di belakangnya. Betul ya? Betul saudara? Itu sementara. Presiden Jokowi saya akui luar biasa hebat. Mungkin tidak ada presiden sehebat dia, tetapi nanti juga akan berakhir masanya. Kalau saudara dekat dengan sesuatu yang abadi, kenapa kok saudara nggak mau dekat? Itu loh yang aneh itu di sana. Dekatnya dengan pejabat, "Oh bangga, dekat dengan pejabat enak sekali." Kok saudara nggak bangga kalau saudara bisa dekat dengan Tuhan? Kalau saudara dekat dengan Tuhan, siapa pejabat-pejabat yang akan dipilih pada saat kerajaan 1000 tahun damai oleh Tuhan? Yaitu orang-orang yang dekat dengan Dia. Amin. Saudara lihat ketua tim pemenangan Ganjar, saya bukan berpolitik. Ya, itu ketuanya adalah ketua Kadin, orang kaya raya Kamar Dagang Indonesia. Siapa wakilnya? Wow, wakilnya enggak main-main. Salah satu jenderal bintang 4, mantan panglima. Saya percaya sekali. Misalnya Pak Rambut Putih itu jadi presiden, saya percaya yang ketua tim pemenangan, ketua Kadin itu akan jadi menteri. Yang nanti jenderal bintang 4 itu mantan panglima bisa jadi Menko Polhukam. Sudah tahu Erick Thohir dulu siapa? Enggak ada yang kenal dia. Namanya melejit sejak apa saudara? Ada ingat? SEA Games. Ya kan? Di Jakarta. Berlangsung luar biasa. Dia siapa? Ketuanya. Ketua. Berlangsung luar biasa, megah. Indonesia jadi juara umum. Tidak lama kemudian dia jadi apa? Menteri. Saya lihat itu ketuanya Projo. Siapa itu Projo? Pro John Paul. Ya, ngerti enggak di sana Pro John Paul. Jadi apa? Jadi menteri. Iya,
Saudara, kalau saudara dekat dengan Tuhan, percaya kepada saya, nanti saudara akan menjadi pejabat-pejabat dalam kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Yang tidak percaya tidak apa-apa. Ya, itu kan iman saudara, sesuai iman jadilah. Yang pertama ditebang. Kayu pohon aras ini gede, diameternya besar. Apa artinya ditebang? Yang pertama, saudara harus dipisahkan dari keduniawian. Bukannya kita tidak boleh bergaul dengan orang dunia. Saya hanya mau beli mobil merek K, Kristen. Lingkungan saya harus di jalan gereja Kristus Jawaban, ya tinggal di gereja saja. Ya, saya hanya mau berbisnis dengan orang-orang Kristen. Saya ngomong seperti ini saudara, bukannya tidak ada. Ada loh orang-orang seperti itu. Diajarkan di gereja-gereja organisasi tersebut ada. Jadi mereka bikin Christian community. Berdagang ya dengan orang Kristen. Jadi kalau ada orang yang mau berdagang, dia tanya dulu atau insurance atau apa. Are you Christian? Kamu orang Kristen? No, enggak mau dia. Nanti itu akan tiba. Saudara akan ditanya, kamu punya tanda di kepala atau di telapak tangan, di dahi atau telapak tangan? Tidak, tidak bisa berdagang. Mari kita baca 1 Raja-Raja 5 ayat 6, 2, 3. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon. Amin. Salomo ini kaya enggak? Kaya. Berhikmat, Alkitab mencatat dia orang paling berhikmat. Luar biasa. Tapi bukan berarti dia begini, saudara. Pohon aras ada di depan mata. Ada pohon aras. Itu namanya dukun Salomo. Bukan Raja Salomo. Dia perlu juga dari mana? Dari gunung Libanon. Ini rajanya orang lain. Dia ini di Israel, ini di Libanon, jauh. Dia ngomong apa? Minta tolong perintahkan orang untuk menebang. Karena di Israel gak ada. Untung pohon aras itu gak bisa berteriak. Coba dia menjerit kesakitan. Waktu digergaji, zaman sekarang gergaji listrik, zaman dulu di kapak. Pasti dia teriak-teriak. Aduh sakit, ya kan? Enggak jadi kan? Demikian juga dengan hidup saudara. Pertama, saudara dipisahkan dari kedagingan, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Katakan bersama dengan saya, tidak gampang. 2, 3. Lagi, tidak gampang. 2, 3. Tidak gampang. Sakit saudara. Ya, yang paling gampang saja puasa atau menahan nafsu ini itu sakit. Menahan nafsu beli belanja, kalau sudah masuk di mall matanya jadi 6. Kalau di gereja matanya tertunduk lesu. Aneh ya, kalau udah masuk mall langsung wah. Saudara, kalau mau dipisahkan dari keduniawian itu enggak gampang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Saya tidak ngomong tidak bisa. Tidak gampang, bukan tidak bisa. Contoh yang paling gampang, apakah saya ini penggemar babi? Oh, saya ini nomor 1, itu babi paling enak itu. Kalau saya dengar anggota saya ada ke Pandai Egi, saya cuma menelan ludah. Tidak pernah dibawain. Ditawari boro-boro. Pertama kali dalam hidup saya, sekian puluh tahun, Pandai Egi itu dia ada sejak tahun 45, saudara ya. Ini yang melihat di tangan bukan dari pasar. Pandai Egi itu kalau saya ke Denpasar Bali, cari babi guling Pandai Egi di Ubud. Itu paling di Gianyar, itu paling enak. . Pertama kali dalam sejarah ada yang bawain saya.
Saya sudah nggak sabar. Meskipun saya siang sudah makan belum? Sudah. Kenyang nggak? Kenyang. Tapi itu oke. Saya sudah tanya, WA, di mana kamu? OTW, haleluya. Tapi itu baru nikung, saya sudah di tikungan. Bisa dua arti, tikungan dekat rumah Pak John, atau tikungan baru keluar dari Pande Egi di Gianyar. Itu beda loh saudara. Sudah OTW, wah tak tunggu di mana kamu? Ya, oh sudah di sini. Sebelum tiba waktunya saya sudah buka pagar, saya sudah tunggu-tunggu di situ. Kenapa? Ini loh, weteng, perut, mulut. Akhirnya dibawain enggak? Dibawain banyak sekali. Enak enggak? Enak. Saya makan sampai besoknya. Lemak dimakan enggak? Saya buang lemaknya. Daging babi itu bagus, kasih tahu kiri kanan saya. Daging babi itu bagus. Nanti tanya sama yang jual bakso. Daging apa itu? Kalau daging bukan daging babi, no. Kalau daging babi, bagus. Jadi saudara kalau mau berjualan, berjualanlah bakso babi. Ya, di sini ada tukang bakso yang dahsyat luar biasa, terkenal di Santero penjuru dunia. Ya, bakso apa itu? Dagingnya daging apa? Sapi. Coba ganti. Pasti namamu akan jadi viral. Saudara, coba sudah saya nunggu-nunggu terus Pak John nggak jadi. Wah, bisa sentimen orangnya itu. Habis dimakan derta di tengah jalan misalnya. Wah, sudah. Derta coret. Itu yang gampang. Tolong jangan yang terlalu tinggi-tinggi. Hal duniawi suka bohong, suka ngutang, itu kecil, belum yang lain. Tapi kita yang sudah meningkat oke lah. Ya. Saudara pelayanan bertanggung jawab, meskipun saudara sibuk, saudara apa, itu saudara mematikan. Saudara tahu jam-jam ibadah, saudara prioritas jam ibadah. Itu namanya mematikan keinginan daging. Coba saya tanya sama singer yang tadi sebelah kiri, Pak Anton, lebih enak hari Minggu jam-jam segini diam di rumah, ngopi, nonton TV, ngerokok, atau di gereja? Enak di rumah. Tapi kenapa milih di gereja? Kalau sudah biasa, enak di mana? Enak di gereja. Ya tuh, karena sudah terbiasa. Saudara nggak biasa mandi, wah enak nggak mandi. Tapi apakah bagus untuk tubuh kita? Ya bagus, bolotnya bisa sekian senti kan begitu, bisa dijual. Tolong dibacakan 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Amin. Apa itu duka cita menurut kehendak Allah? Berpisah dari keduniawian. Tapi menghasilkan apa? Pertobatan. Oh ya, saya teringat anak salah satu petinggi kita, tolong bangkit berdiri, Febiola Tansatrisna, ya, mari berdiri. Febiola Tansatrisna, ya, ini dia. Lihat depan, belakang, kiri, kanan. Tepuk tangan tuh Febi, saudara ya. Dia tanggal berapa? 7 akan diwisuda di Hotel Westin Surabaya. Universitas Westin Indonesia, UWI, luar biasa. Universitas apa ya? Ubaya ya. Universitas Gaya-Gayaan Surabaya. Ubaya menjadi sarjana ekonomi ya. Berkat dosen pembimbing bayangan dia dapat A. Jangan lupa bandar apa tuh? Bandar judi, bandar nelayan ya. Oke, itu luar biasa.
Duka cita enggak selama kamu kuliah, bikin skripsi, berduka cita enggak? Dia mau ujian, mamanya diimport. Mamanya diimport ya. Yang selama ini anaknya beli makan lontang-lantung sendirian, sekarang ada tukang masak yang terkenal. Padahal saya enggak pernah dibawain masakannya loh. Salonnya dia, Miko, alah ditinggalin. Kenapa? Lebih penting anaknya atau salonnya? Anak. Berduka cita enggak? Duka cita. Yang pertama apa? Keluar duit kan? Bayar kos, bayar ini, bayar itu, skripsi. Saya mau tanya, waktu mau ujian skripsi itu pakai harus di fotokopi atau cuma dikasih dalam bentuk flash disk? Fotokopi. Pengujinya ada berapa? 4. Kalau skripsi 100 halaman 400. Anak saya ujian proposal pengujinya 5. Berkat doa bapaknya, saya praktekkan tuh Pak Fendi. Berkat doanya dia Bali United menang kan. Masa pendetanya nggak bisa doa, saya doakan. Pengujian nggak ada 1. Ya sudah mulai saja karena ketuanya profesor. Untung 4 orang saja. Tapi saya belum fotokopi dapat tahu 4 orang ya sudah. Ya. Itu uang. Tapi menghasilkan apa? Sarjana ekonomi, SE tidak akan pergi dari hidupmu. Dan itu kamu mesti bangga. Sebab satu keluarga APH nggak ada yang punya gelar kecuali dia. Betul kan? Tapi duka cita kalau duniawi ini dibalik saudara. Minggu ini ada keluarga kami yang meninggal, pendeta umur 61 tahun. Tahu saudara, waktu dia sudah, napasnya sudah satu-satu dan ada anak di sampingnya, dia berkata gini, Mami nggak usah ditangisi. Mami melihat malaikat-malaikat sudah datang menjemput. Ini malaikat beneran saudara. Bukan malaikat yang cuanti-cuanti itu loh. Kalau dia ngomong yang cuanti-cuanti itu, ya Pak Tang mau ngeliatin saya gini. Coba aku dapat yang cantik 1. Loh, Bu Elis sudah paling cantik Pak ya. Sudah menjemput. Saya sudah melihat sinarnya menyilaukan mata. Terus dia berangkat. Luar biasa saudara. Om saya 1 meninggal di Purwokerto. Dia pagi-pagi, istri masih tidur, dia kepingin ke ruang kerjanya. Pendeta, dia bangun dari tempat tidurnya, tidak ada yang tahu, dia ke ruang kerjanya, dia buka Alkitab, dia mati di sana, dalam posisi dia membaca Alkitab. Ini luar biasa. Jadi orang nemukan jenazahnya, mayatnya, dia jatuh di atas Alkitab yang terbuka. Itu indah. Apakah indah kalau matinya kejet-kejet dulu? Itu binatang disembelih. Jadi kalau saudara-saudara ini bisa meninggal di atas tempat tidur, dikelilingi keluarga, itu yang paling indah. Kasih tahu kiri kanan, dengarkan itu baik-baik. Daripada saudara ditutupi koran di tengah jalan, ya. Duka cita dunia tidak menghasilkan keselamatan dan nyesel. Kenapa waktu dia hidup tidak saya bawa ke luar negeri? Lo sudah mati ngomong gitu ya percuma. Kenapa waktu dia hidup kita tidak mengusahakan yang terbaik? Percuma. Anak-anak ngomong gitu percuma. Mumpung masih hidup, perhatikan keluarga saudara. Haleluya. Haleluya. Mumpung masih hidup,
Bukan anak merhatiin orang tua, sama-sama merhatikan. Coba lihat kiri kanan saudara, kamu juga merhatikan saya ya, kasih tahu gitu. Ya. Jadi bukan hanya anak saja, orang tua merhatikan anak, anak merhatikan orang tua. Ya, orang tua nyuruh, papa lapar belikan mie. Udah, super mie dari gereja kan masih ada. Yang kedua, apa artinya dibawa turun ini? Turun, merendahkan hati. Tadi itu yang antri, yang di depan perlente, belum tentu depannya lebih kaya dari dia. Bisa jadi lebih miskin toh. Oh ya aku mesti yang paling depan dong, orang aku yang paling hebat. Kamu kok nuru-nuru saya loh. Saya ini juga heran saudara, kadang ya di gereja ini pendetanya sendiri yang nyuruh pindah itu enggak mau. Kursi ini sudah ada nomor urutku, akan aku bawa sampai pintu kerajaan surga. Enggak cukup masuk kursi di pintu kerajaan surga, satu orang satu. Ini kursi mau dibawa, disuruh pindah aja enggak mau. Sulit, kalau sudah duduk sini ya terserah. Itu enggak punya kerendahan hati. Cuma dua yang Tuhan mau kita belajar, lemah lembut rendah hati. Katakan bersama 2, 3, lemah lembut rendah hati. Dua ini sama satu keping mata uang. Kalau orang sombong tidak mungkin dia lemah lembut. Lemah lembut itu apa? Gampang dikasih tahu. Kalau orang yang tidak gampang dikasih tahu, tidak mungkin dia bisa merendahkan hatinya. Haleluya. Siapa yang merendahkan hatinya, dia akan dekat dengan Tuhan. Itu luar biasa. Kalau dekat dengan Tuhan itu kita bahkan tidak usah ngomong sama Tuhan. Mau tak kasih contoh yang gampang. Tiap minggu saya duduk di sebelah saya lihat, kenapa Julius ini sepatunya seperti itu ya. Saya mulai berpikir, tanya-tanya apa uangnya ada dikasih Wati. Dia bilang dikasih tapi terbatas gitu ya. Terus saya kepikiran, sekali waktu tak kasih hadiah sepatu. Yulia pernah ngomong gak sama saya? Tidak pernah, tapi karena dia dekat dengan saya. Tapi yang jauh, yang saya tidak tahu, mungkin saudara sepatunya lubang juga, saya enggak tahu. Itu dahsyatnya dekat dengan Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, amin. Yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah ada dalam pikiran hati kita, itu Tuhan sediakan buat saudara. Yang yakin katakan haleluya. Itu kalau saudara punya kerendahan hati. Bukan saja kerendahan hati dengan Tuhan, dengan sesama. Jangan seorang menganggap dirinya itu lebih utama dari yang lain. Mari kita ngasih nasihat yang baik kepada kiri kanan saudara. Kamu lebih hebat dari saya. Sekali lagi, kasih tahu yang jelas. Jadi nanti kamu yang bayarin saya makan. Kenapa? Karena lebih hebat kan begitu kan. Bukan, oh saya terhadap Tuhan tuh merendahkan hati. Saya menyembah dia, memuji dia. Tetapi terhadap sesama saudara sombong. Itu tiang gantungan saudara, cuma atas toh. Salib tuh hanya ada kalau ada 2. Kalau cuma atas ya tiang gantungan. Kalau sesama, tidak yakin saya. Mari kita baca 1 Raja 5 ayat 9a. 2, 3. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut, untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Amin. Ini bukan gambarnya waktu Salomo, bukan. Ini gambar di internet aja. Ya, hamba-hambaku ini Raja Hiram yang ngomong. Akan membawanya turun ke laut. Ya, dari gunung ke laut akan diikat. Lalu dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan. Cukup sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama.
atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmah dan jalan manusia. Kau telah ada sebelumnya, atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada. Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, telah mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, Yesus, betapa, para pelayan Tuhan, betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, kami tinggikan nama Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan kuasa. Terima kasih, biarlah kami bisa menjadi pohon aras dalam skala yang paling kecil, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kami. Kami tidak lagi suka berdusta, kami tidak lagi suka meminta-minta, bahkan berhutang. Kami berhutang tetapi kami membayar. Kami menunjukkan jati diri kami sebagai bait Allah, di mana Allah tinggal di dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi contoh kesaksian yang hidup buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, Engkau sucikan dan kuduskan hati kami, layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tangan para pelayan Tuhan, sucikan mereka, membagikan kekudusan di atas kekudusan. Kami bersekutu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua mengasihi Tuhan, mengakhiri dengan amin. Mari silakan duduk. Mari kita angkat suara kita. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, Kau telah ada sebelumnya, atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada. Kau lebih dari segalanya. Pujikan bersama. Above all power, above all king, above all nature
and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all truths, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. Yang sudah saya undang panggil berdiri. There's no way to measure what you do. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me disiksa. Betapa haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita angkat roti lebih tinggi daripada kepala. Jangan jadikan ini rutinitas, tetapi yakini dengan hati, dengan iman saudara, bahwa yang ada di tangan saudara adalah tubuh Kristus dan darah Tuhan yang sangat dahsyat kuasanya. Bukankah roti yang kita angkat mintakan berkat hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus. Makan dan jadilah berkat. Kita angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Engkau yang membutuhkan setiap tetesan darah Kristus, ambil di cawanmu dan jadikan itu tanda keselamatan dalam hidupmu, menolong dalam bulan yang baru. Pertolongan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup saudara. Berkatnya akan melimpah, mencukupi apa yang kau butuhkan dan perlukan. Bukankah cawan yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus minum dan jadilah berkat. Mari kita mengangkat kedua tangan, ucapkan syukur untuk pengorbanan, kasih-Nya
keselamatan yang diberikan, berkatnya, perlindungannya. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh mendapat kesempatan kembali untuk mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah setiap hati, setiap dari kami mempunyai hati yang lemah lembut dan rendah hati, agar semua janji-janji Tuhan dapat kami terima. Dan Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu, sehingga kami boleh diperdamaikan dengan Bapa di surga, dan kami semua memperoleh keselamatan. Tuhan, bimbing terus kami Tuhan, ajarkan kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ke depan adalah hari-hari yang sulit, tetapi bersama dengan Engkau kami tidak takut. Sebab sekalipun dalam bayang-bayang maut, Tuhan ada beserta dengan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya apa yang kami minta dan kami patrikan di dalam tubuh dan darah Tuhan yang hari ini kami telah terima, kami memperolehnya Tuhan. Engkau menjawab kami. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang telah mengajari kami Tuhan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya jadi pendengar, tetapi boleh menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga ada banyak jiwa boleh dimenangkan. Tuhan berkati hamba-Mu, perlengkapi dia Tuhan, agar semakin hari semakin sempurna di tangan-Mu Tuhan. Dimanapun dia pergi, dia boleh membawa nama Tuhan bersamanya dan memberkati banyak orang. Berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya. Lindungi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bersama Engkau kami tetap aman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami menengadakan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Kau memberkati persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan tambahkan hikmat, anugerah-Mu melimpah ke dalam hidup mereka. Yang hadir di tempat ini Tuhan memberkati dan menolong, menjawab doa-doa saudara. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara yang paling kecil. Yakinlah sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin adanya akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu dan mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.